Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bergantung pada kehidupan di lingkungannya masing-masing. Di dalam lingkungan, terdapat beberapa unsur sosial yang merupakan penyokong berlangsungnya kehidupan manusia, seperti budaya, tradisi, dan agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang berjuta-juta penduduk yang kaya akan macam ras, suku, budaya, serta agama. Dengan dasar negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai asas terpentingnya, apakah di Indonesia selalu berada di dalam lingkungan yang harmonis? Tentu saja tidak. Dalam 10 tahun terakhir, banyak sekali kasus-kasus kejahatan yang berlandaskan agama, mengatasnamakan oknum agama di Indonesia, konflik internal, konflik antar agama pun semakin sering kita ketahui di Indonesia ini. Bersamaan dengan itu, program studi agama-agama pun hadir di tengah masyarakat kita. Di sistem dan kurikulum pendidikan formal di universitas besar di Indonesia, tapi banyak sekali yang kurang memahami apa itu program studi atau jurusan ini. Maka dari itu, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan tim media dan publikasi Himaprodi Studi Agama-Agama bersama saya, Melia Aswiratul Khairiyah, akan mengenalkan dengan rinci apa itu program studi agama-agama tersebut. Di sini langsung saja kita tanya-tanya nih dari mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Permisi Mas, boleh minta waktunya sebentar? Gimana? Oke, sebelumnya dari Mas siapa namanya? Dari Raden Mas Brian Mikola. Oh, dari Fakultas? Usuluddin. Oh, jadi di sini kita mau tanya-tanya nih Mas ya. Sebelumnya Masnya udah tahu belum apa itu jurusan studi agama-agama? Oh, sudah tahu. Nah, menurut Mas itu studi agama-agama itu membahas tentang apa ya? Agama. Oh, tentang agama. Nah, menurut Masnya ini, Mas Brian, apa sih sebenarnya pentingnya dari studi agama-agama di Indonesia ini? Untuk memudahkan kita dalam bersosialisasi agar tidak saling
menghakimi antara satu dengan yang lain. Oh iya. Terima kasih ya Mas Brian atas waktunya. Say hi. Halo. Oke. Nah teman-teman, jadi sekarang kita berada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah nanti di sini kita mau tanya-tanya nih. Nah, bagaimana nih pandangan dari fakultas lainnya tentang jurusan kita? Permisi Mas, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya Mbak, boleh silakan. Oke, Masnya dengan atas nama? Oki Agus Arvita Dari jurusan? dari jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Dari fakultas? Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Mbak. Oke Mas, jadi di sini kita mau nanya-nanya nih Mas. Nah, sebelumnya Mas tahu nggak jurusan studi agama-agama? Yang saya tahu sih, studi agama-agama itu salah satu prodi yang ada di Fakultas Usuluddin gitu. Iya, menurut Mas itu studi agama-agama itu membahas tentang apa ya? Yang saya tahu sih, karena dulu ibu saya kan juga alumni sini, dan kebetulan juga pada saat itu prodinya itu masih dengan nama perbandingan agama, Oh, iya, kan? iya, Nah, iya. terus beberapa tahun kemudian diganti dengan studi agama-agama. Nah, yang saya tahu dari pengalaman ibu saya waktu kuliah itu, studi agama itu studi agama-agama itu merupakan prodi yang Kak, membahas culture atau apapun yang ada di agama lain gitu. Jadi kayak mempelajari sedikit dah, tapi dalam konteks sebagai education ya, bukan sebagai kepercayaan. Beda lagi ya. Jawaban yang sangat-sangat baik ya Mas. Oke, untuk selanjutnya nih Mas, menurut Mas jurusan studi agama-agama itu penting nggak bagi Indonesia? In my opinion, kalau menurut opini saya, penting juga sih, karena kan kita sebagai warga negara Indonesia yang dimana masyarakatnya itu nggak hanya Islam saja, tapi dari berbagai agama, dari Islam, Hindu, Kristen, Buddha, sama Konghucu, sama Katolik. Nah kan ada 6 lah. Nah itu pentingnya di situ, kita hanya mempelajari ya, ini dalam konteks mempelajari saja budaya mereka atau kayak kebiasaan mereka, terus kayak suatu hal yang apa sih yang ada di agama ini tuh, ada apa aja sih. Nah itu kan tujuannya untuk mempererat rasa persaudaraan meskipun antar agama gitu. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Boleh dada di kamera? Iya, dadah. Iya. Terima kasih ya Mas. Iya. Nah, tadi adalah pandangan teman-teman mahasiswa di dalam kampus kita. Lalu, bagaimana sih kalau kita tanya-tanya teman di luar kampus? Oke, sekarang kita sudah bersama dengan siapa ini Mas, namanya Mas? Faris. Oh, Mas Faris. Boleh disebutkan Mas Faris ini dari universitas mana? Saya dari ITS jurusan Teknik Perkapalan. Baiklah Mas Faris, mohon maaf sebelumnya, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Mas Faris ya. Ya. Baiklah Mas Faris, langsung saja. Kami dari jurusan studi agama-agama. Di sini kami akan mewawancarai. Ya, silahkan Mas Faris. Jadi di sini kami mewawancarai Mas Faris. Langsung saja, pertanyaan yang pertama Mas Faris, apakah Mas Faris tahu adanya jurusan studi agama-agama Mas Faris? Yang saya tahu dulu itu ada jurusan perbandingan agama. Kalau studi agama-agama baru kenal kali ini. Oh, baru kenal ya? Ya. Oh, baik. Langsung pertanyaan yang kedua, yang Anda ketahui tentang jurusan studi agama-agama atau dulunya perbandingan agama itu gimana menurut pandangan Mas Faris? Menurut pandangan saya sebagai orang yang awam, yang bukan mahasiswa jurusan itu, ya saya mengira perbandingan agama itu ya membandingkan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Oh. tanpa unsur menyalahkan agama yang lain. Iya gak sih?
Iya, benar sekali. Ya. Baiklah, menurut Mas Faris ini jurusan yang penting atau tidak ya di Indonesia ini? Jurusan studi agama-agama Mas Faris. Karena Indonesia sebagai negara maritim, sebagai negara yang religius, Pancasila Islam pertamanya Kedana Maha Esa. Hal itu mewajibkan seluruh warga negara untuk beragama, agama apapun itu. Nah, Indonesia terkenal dengan keberagamannya. Saya kira jurusan ini sangat penting untuk membentuk pribadi yang nasionalis tapi tidak radikal. Keren sekali. Baiklah, mungkin itu saja sedikit pertanyaan dari kami Mas Faris. Terima kasih banyak ya Mas Faris. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang tidak berkenan di Mas Faris. Terima kasih banyak. Nah, itulah beberapa pendapat dari teman-teman mahasiswa. Lalu, bagaimana kalau kita tanya langsung ke orang yang beda agama dengan kita? Bagaimana pandangan mereka tentang prodi kita? Baik Pak, selamat siang. Selamat siang. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan atas wawancara yang kami adakan. Baik Pak, apa yang Bapak ketahui tentang prodi kami, program studi agama-agama? Oh iya. Iya, saya mengetahui dari beberapa literatur studi agama-agama merupakan pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa UIN yang tujuannya adalah untuk mencari, mendalami tentang pengetahuan bagaimana konsep-konsep agama-agama yang ada di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah konsep ketuhanan, tentang penghayat kepercayaan Satu Dharma. Dan saya pikir prodi ini merupakan prodi yang luar biasa karena bagaimana seseorang bisa memahami, mendalami, mengetahui konsep agama dengan cara berdialog langsung kepada pelaku-pelaku agama dan pelaku-pelaku penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan nilai positif dan ya apresiasi untuk UIN karena dengan adanya studi-studi agama ini membuat orang itu mempunyai wawasan ketuhanan yang sangat universal. Karena saya yakin karena Tuhan itu juga sangat universal dan Tuhan adalah milik semua umat. Mungkin itu ya. Baik, langsung ke pertanyaan kedua Pak ya. Apakah menurut Bapak sendiri jurusan ini tuh penting atau tidak di Indonesia? Saya pikir jurusan ini sangat penting karena Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, banyak agama adat, banyak penghayat kepercayaan. Dan kalau ini digali oleh Fakultas Usuluddin dan Filsafat, terutama dalam prodi studi perbandingan agama, saya pikir itu sangat penting sekali. Tujuannya agar Indonesia ini bisa memahami satu dengan yang lain tentang konsep ketuhanan beragama. Dan tentunya kalau masing-masing orang menularkan studi ini atau keilmuannya kepada masyarakat, kepada lingkungan, maka nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai kebinekaan itu akan terwujud. Jadi prodi ini saya pikir memang sangat penting, apalagi diberikan oleh UIN Sunan Ampel kepada para mahasiswanya. Mungkin itu ya. Baik Pak, mungkin cukup 2 pertanyaan dari kami. Ya. Soalnya nanti lanjut di yang lain-lain. Ya. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Kami dari mahasiswa Winsa mohon pamit undur diri. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Setelah banyak mengetahui tentang pandangan yang lebih universal tentang jurusan kita, lalu bagaimana sebenarnya jurusan kita ini? Nah, di sini kita juga sempat berbincang dengan Kaprodi atau kepala jurusan kita.
Bagaimana sih sebenarnya jurusan ini? Apa saja yang kita pelajari dan bagaimana profil lulusan nantinya? Assalamualaikum, dengan Bu Feryani. Mohon maaf Bu, kami dari tim media dari HMP jurusan Studi Agama. Di sini kami ingin sedikit mewawancarai Bu Feryani. Betul nama Bu? Ya, begini Bu, kan kami dari tim media sudah mengumpulkan beberapa survei tentang pandangan masyarakat dan teman-teman kita di Winsa itu mengenai jurusan studi agama. Mungkin dari Bu Feryani sendiri sebagai ketua prodi studi agama ingin saya tanyakan mengenai beberapa pertanyaan tentang studi agama. Untuk pertanyaan yang pertama, pandangan Bu Feryani sebagai kaprodi studi agama jurusan studi agama itu seperti apa sih Bu? Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih Mas Roman mewakili HMP SAA bahwa tadi yang ditanyakan terkait bagaimana sih prodi studi agama itu ke depannya, masa depannya itu seperti apa? Ya. Kalau dalam buku panduan kurikulum, SAA itu mempunyai 3 profil. Satunya adalah profil sebagai peneliti agama-agama. Kemudian yang kedua adalah fasilitator perdamaian. Terus yang ketiga adalah entrepreneur social religiopreneur. Ada 3 poin itu ya. Jadi profil ketiga prodi ini mengambil 3 profil ini tidak mudah. Ini harus melalui diskusi dengan para dosen, diskusi dari eksternal, internal, itu juga melibatkan beberapa dosen yang berkompeten dalam bidang SAA. Kemudian muncullah ketiga profil ya. Jadi profil ketiga ini saya ulangi, pertama adalah peneliti agama-agama. Jadi mahasiswa SAA diharapkan mempunyai potensi meneliti di bidang agama apapun ya, jadi baik itu agama yang resmi maupun aliran kepercayaan. Makanya konsen saya kemarin mengadakan kunjungan ke di luar itu konsen saya adalah mensupport profil yang nomor 1, mensupport itu. Terus kemudian yang kedua adalah fasilitator perdamaian. Ya, kalau ini fasilitator perdamaian, memang kita belum mengarah ke belum pernah melakukan kunjungan, misalnya terjadi konflik kayak dulu ada konflik di Sampit, di Sampang. Nah itu mahasiswa SAA itu harus terdepan yang bisa bagaimana istilahnya menyembuhkan atau memberikan semacam penyembuhan secara mental. Kalau terjadinya konflik itu kan penyembuhannya tidak cukup 1-2 hari ya, tapi itu memerlukan waktu. Nah itu mahasiswa harus bisa menyikapi setelah adanya konflik itu bagaimana, saya harus bagaimana. Itu adalah konsennya di SAA. Kemudian yang ketiga adalah social religiopreneur. Jadi mahasiswa juga diberi keterampilan terkait dengan kewirausahaan. Kewirausahaan SAA itu seperti apa? Ya, jadi kemarin teman-teman juga memikirkan ya. Jadi kewirausahaan itu tidak pada umumnya, tetapi kalau SAA kewirausahaan seperti apa? Misalnya ada kunjungan Sunan Ampel. Sunan Ampel itu kan saudara tahu sendiri ya, kunjungan Sunan Ampel itu setiap hari ada di makam Amin, setiap hari ada. Nah itu konsennya SAA bisa melakukan kewirausahaan di bidang apa? Misalnya jadi IO-nya mulai dari transportasi, mulai dari akomodasi dan sebagainya, penginapan itu dipegang oleh
kemadrasahan atau umroh dan haji itu bisa itu dipegang oleh mahasiswa di sana. Itu wacananya ke sana. Untuk saat ini kami masih nomor 1 dan 3. Nomor 1 yang tadi memberikan pemahaman wacana kepada mahasiswa terkait dengan penelitian agama. Terus yang nomor 3 tentang kewirausahaan, di mata kuliah semester 6 itu ada agama dan kewirausahaan. Itu pengennya mengembangkan di sana. Gitu Mas Roman, secara berdasarkan buku kurikulum SA. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bu Feryani sendiri, apakah dirasanya perlu SAA ini di Indonesia? Apakah penting adanya jurusan ini di Indonesia? Sangat penting ya. Menurut saya sangat penting terkait dengan apalagi di Indonesia terdiri dari beragam agama, ya, beragam suku, etnis dan lain sebagainya. Keragaman itu sulit untuk dilakukan kalau masyarakatnya tidak tahu tentang apa itu keragaman, bagaimana menyikapi keragaman itu, bagaimana merawat keragaman itu. Kalau tidak punya ilmu pengetahuan, maka konflik itu dianggap suatu ancaman. Tapi kalau kita tahu ilmunya, kita tahu secara langsung di masyarakat, maka keragaman itu adalah penguatan, sangat menguatkan. Bukan suatu yang harus dihindari, tetapi keragaman ini nyata, real di masyarakat, tidak bisa dihindari. Itu bagaimana kita menyikapinya. Nah, itu harus ada ilmu, harus ada pengetahuan, harus ada pengalaman ya, harus pengalaman. Karena kalau kita menyikapi keragaman itu tanpa ilmu, maka dia menyikapinya dengan emosi. Kalau tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan saya, apa yang menjadi keyakinan saya, itu bukan kelompok saya, itu adalah musuh saya. Tapi kalau kita dengan ilmu, kita memunculkan jiwa toleransi, itu tidak gampang ya. Jadi harus mahasiswa itu dilatih ketemu dengan orang-orang luar, ketemu kepercayaan aliran luar, ketemu dengan penganut agama yang lain, Hindu, Kristen, itu harus dibiasakan bahwa ini adalah bukan suatu ancaman, tetapi ini adalah kita saling melengkapi. Jangan dianggap suatu yang berbeda itu suatu konflik, tetapi perbedaan itu adalah menguatkan, mengkayakan dan lain sebagainya. Saya ibaratkan seperti ini ya, menguatkan ya. Saya ibaratkan seperti bangunan. Kalau kita mau membangun suatu gedung, apakah kita bisa dari bahannya satu unsur, itu saja, semen aja, kan tidak akan terwujud suatu bangunan. Tapi kalau bangunan itu kita wujudkan dengan ada semen, ada kain, ada kapur, ada bata, ada kayu dan lain sebagainya, akan membentuk suatu kekuatan dan itu suatu bangunan. Jadi itu saya ibaratkan kekuatan itu bisa kekuatan secara dari dalam, bisa kekuatan secara ekspresi nyata dalam suatu bangunan. Seperti itu Mas. Baik Bu, mungkin cukup segitu saja sedikit pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seringkali kita dengar studi agama-agama adalah jurusan yang isinya mahasiswa buangan dan tersesat. Stigma seperti itu entah siapa yang mencetuskan pertama kali, namun yang pasti dari semua jawaban yang telah kita dengar dari teman-teman dan tokoh agama serta Koprodi, semuanya menyebutkan bahwa tingkat urgensi jurusan kita sangat tinggi dengan banyak latar belakang masyarakat kita di Indonesia yang bermacam-macam ini. Studi agama-agama adalah salah satu jurusan yang memiliki kapasitas untuk menerima semua perbedaan dan mengusung konsep toleransi dengan tinggi. Tetapi sama dengan jurusan lainnya, entah itu jurusan bergengsi atau tidak, semua itu kembali kepada mahasiswa dan individual masing-masing.
Apakah mau belajar dengan aktif serta mengamalkan ilmu yang diterima, atau hanya kuliah untuk mendapatkan secari kertas ijazah saja? Dan perlu diingat, masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kita, para mahasiswa. Akankah bangsa ini akan hancur terbelah karena konflik internal di lingkungan kita? Atau kita mampu menyatukan semangat bersama untuk Indonesia yang lebih baik? Semua ada di tangan kita. Saya Melia Asfirotul Khairiyah, dan kami dari tim media dan publikasi pamit undur diri.